Aduh, enak banget ya, Cak ya. Udah malam minggu, jalan-jalan. Biasanya kita jalan kaki ini naik motor, asik berdua. Tuh rasanya kayak surga itu milik kita berdua, lainnya kontrak. Dan belum pernah bayar lagi kontraknya, terlambat dulu. Aduh, asik. Demen dah pokoknya. Pengetan, kamu ngapain kesini? Katanya mau ngajak jalan-jalan. Jalan-jalan? Bukan nama lo. Itu yang saya maksud. Hai, Cak. Loh, Mas Toko. Wow. Kok bisa kita foto Mas, foto Mas. 1, 2. Wah, keren banget. Mau ngapain kesini? Aku lagi jalan-jalan aja, menikmati udara sore hari. Mas Toko mau ngajak aku jalan-jalan. Ini mengeksplor di daerah Pati dan sekitarnya. Tapi seru-seru nggak tempatnya? Pasti. Nah, pemirsa Mister Toko jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun gaib, di seluruh alam semesta. Sekarang saya bersama Caca Frederika. ya di kota Pati. Ini tepatnya di alun-alun di depan kabupaten yang sangat luar biasa. Iya. Nah, sekarang kita ajak yuk ke rumah teman saya yang konon ada fenomena mistis. Satu rumah. Mau nggak? Pokoknya kalau kita kesana kita pasti bakal merinding, deg-degan dan gimana gitu. Pastinya bukan hanya merindingkan, ada rasa was-was untuk adrenalin kita supaya terpacu terus. Penasaran? Aku penasaran. Kalau gitu tidak usah berlama-lama. Pemirsa pasti sudah menunggu. Ikuti terus. Mister Tegol jalan. Seperti apa kondisi sedang terkini? Ada di Mister Tegol jalan-jalan. Rumah dinas Bakorwil merupakan rumah dinas peninggalan masa kolonial Belanda. Konon rumah ini menyimpan beribu misteri. Berbagai macam energi menyatu di lokasi-lokasi yang ada di rumah dinas ini. Jika diperhatikan sekilas, memang rumah dinas ini terlihat indah dan asri. Tapi ternyata kolam yang ada di depan rumah ini merupakan saksi bisu kekejaman Belanda. Di kolam inilah ratusan warga Indonesia ditembak mati dan jenazahnya dibuang begitu saja di dalam kolam ini. Pemirsa Mister Tegol jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta. Sekarang saya berada di rumah dinas koordinator wilayah Pati. Nah, lihat, Mister siapa? Loh, itu bukannya Kang Soleh sama Mbak Sarah? Kayaknya saya pernah tahu dari aroma-aroma gerakannya itu, kayak teman kita sendiri nih. Penasaran? Kita kesana aja ya. Nanti akan dilihat gambarnya apa, seperti apa. Ikuti terus Mister Tegol jalan. Sarah, saya kan orang Pati. Insya Allah sedikit tahu tentang sejarah apa yang terjadi di sini. Ini tempat pembantaian ketika warga Pati ditembakin oleh warga Belanda juga anti Jepang. Jadi ratusan tahun itu berlanjut, dan di sini semua lokasinya ini semua diperondong. Ada yang di
disiksa, habis itu kalau masih hidup langsung digerondong dan semua meninggal. Pantesan ya, apa namanya, hawanya ya, Kang Soleh. Awalnya sangat tragis dan memang aromanya nggak enak Iya, sebenarnya. apa namanya, saya dengar kayak apa sih, kayak suara, mungkin saking banyaknya kan mereka dirantet gitu terus baru ditembak. Mama saya ada yang hidup, saya kayak dengar suara kayak minta seperti rintihan gitu loh. Kasihan saya, kasihan. Dan pakai perban. Iya, apa namanya, aromanya itu loh, bau sekali. Mas Soleh Pati, Mas, alhamdulillah, Assalamualaikum, Mas subhanallah. Tukul. Iya, lagian itu mancing sih. Ada ikut acara, ada ikut orang tertawa. Iya, lagian itu mancing sih, Mas. Saya tetap ada ikut orang tertawa. Kayaknya kita Di bawah. iya, dimuter gitu. Saya tertawa dari Terus ada goyang gitu loh. nggak tahu ini gema atau ada orang ikut tertawa, aku nggak ngerti. Jadi Mas, yuk. Kita langsung aja berkunjung ke rumahnya aja ya. Siap. Nah, pemirsa penasaran. Energi apa yang dilihat oleh Kang Soleh Pati dan Sarah Wijaya sejajar? Ikuti terus. Mr. Tukul, jalan. Nah, bisa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun tidak, seluruh alam semesta. Sekarang saya sudah masuk ke pelataran depan pintu rumah Korwil, Pak Korwil. wilayah Pati. Ya. Nah, Kang Soleh Pati dan Mbak Sarah serta Cacan, apa yang dirasa di depan Kadipaten rumah Korwil? Aku nggak bohong. Lihat. Goyang sendiri. Aku nggak bohong. Pemirsa, tiba-tiba saja salah satu gong yang ada di pelataran rumah dinas Mbak Korwil ini bergerak sendiri. Fenomena apakah yang terjadi sesaat setelah tim Mr. Tukul tiba di rumah dinas Mbak Korwil ini? Yang saya lihat dan saya rasakan tadi tuh orang nabuh semua, pakaiannya belangkon, terus pakaian yang adat Jawa itu seperti keraton-keraton, dan ada perempuan yang lagi nari. Langsung ketemu dengan tuan rumahnya. Assalamualaikum. Nah pemirsa, setelah Belanda meninggalkan Indonesia, rumah dinas ini sempat dijadikan tempat singgah oleh para petinggi negara. Salah satunya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono I. Menurut beberapa orang, jika sosok Sri Sultan datang, pintu rumah akan terbuka, lampu mati, dan angin berhembus kencang. Tak hanya itu, di rumah dinas ini juga terdapat ruangan yang dulu dipakai oleh noni-noni Belanda. Konon kabarnya di ruangan ini sosok noni-noni ini sering menampakkan diri, terutama di cermin meja rias yang terletak di tengah-tengah ruangan. Menurut beberapa pegawai, noni-noni ini sering mengganggu orang-orang yang memasuki ruangan. Nah pemirsa, kuatnya suasana mistis di ruangan ini membuat tim Mr. Tukul tidak sabar untuk menelusuri ruangan yang sering terjadi penampakan noni Belanda. Kira-kira seperti apa penelusuran tim Mr. Tukul di ruangan ini? Saksikan hanya di Mr. Tukul Jalan-Jalan. Coba, apa yang dirasakan? Ini Mas, beda Mas, ruangan ini agak pengap Ya, dan masuk serasa kurang nyaman kalau pribadi saya ya. betul. Yang saya rasakan sih, saya lihat sosoknya cuman sekilas tadi, terus menghilang di balik tembok. Rambutnya panjang, orangnya tinggi, hidungnya mancung. Cewek Mungkin atau cowok? Cewek. Kalau dari Mbak Sarah, Iya, sama apa namanya, perempuan orang Belanda. Beliau cantik. Masih ada sih Kang Soleh. Oh. Berarti balik lagi. Dia kayak ya apa sih? tadi bunyi ketok. Kayak orang apa sih, agak pembawaannya itu agak genit, apa sih? Ya, manja. Centil apa? Ya. Oh, lagi duduk ya.
Pak Indra, Suka. monggo Pak Indra. Ruangan ini ruangan siapa sebenarnya dulunya ini? Kalau dulu kan memang di sini ini kan istilahnya residen Belanda. Kalau di sini kan pembantu putri. Pembantu putri. Iya. Nah, pembantu putri itu sampai sekarang masih berdomisili di sini, di kamar ini. Kalau mau lihat nggak apa-apa, duduk aja di sini. Nggak kuat. Jadi noni, kalau kita panggil noni. Nah, noni itu biasanya terlihat kalau kita bersolek. Kita bersolek, ya pasti muncul dari depan, tidak dari belakang. Pemirsa, Caca yang tadinya sangat takut melihat ke arah cermin sekarang sangat senang menyisir di depan cermin ini. Kalau aku ngerasainnya, dia senyum aja. Baik kan tapi? Baik sih, tapi ya dia senyum aja. Berdiri atau duduk? Aku cuma lihat kepalanya doang. Iya, memang kepalanya. Dia senang sama rambutku, katanya sama rambutku. Iya, sama. Kira-kira apa yang dilakukan Soleh Pati terhadap Caca? Merasakan Ya. apa dan energi apa yang mungkin Mbak Sarah tangkap sama nggak dengan yang di depan, di tengah, sama belakang? Nah, Monggo, Pak ini Indra. kalau yang di belakang sini ini menurut apa yang saya rasakan agak berbeda ya Pak. Apa namanya, lebih apa sih, ini energi yang besar juga tapi agak nyampur, ada negatifnya. Saya lihat bentuknya mungkin kalau orang dengan apa sih, kalau orang bilang genderuwo gitu. Kalian dari mana? Ini lucu, gambarnya cantik Mas. Iya, kocak ya. Pinter ya, nyeket saya. Aku nggak bisa gambar. Tapi hampir sama Pak, maksudnya orangnya jenaka, riang, ria, seneng gitu, senyum itu cantik gitu ya kan. Dia seneng berias berarti ya tadi ya. Tapi yang di depan ingat saya. Seneng aja. Iya. Ini memang dilihat Mbak Caca kan cuman Baru diomongin penamaan muncul ternyata. Yang kemarin baru kejadian sore kemarin kita kan bangun ini gazebo di lapangan tenis. Itu supirnya yang bawa pasir itu duduk di sana, di depan sana. Itu juga yang nemenin juga cewek berjubah putih. Tapi rambutnya hitam. Kayaknya pohon itu menarik sekali Pak, Kang Soleh Pati. Pohon itu menarik gitu yang di tengah itu. Yang Pohon itu belakang menarik, lagi. pohon itu kayak perempuan itu, kayak orang itu bentuknya. Bau apa sih? Bener. Mas Tukul bau nggak? Nyium bau nggak? Ya biasa. Nggak, beneran bau. Ya apa? benar, baunya kurang ini, kurang. Kocak, kenapa kok diam aja nih kayaknya? Tolong dianu Kang Soleh Pati. Nah, bisa memang kuat banget.
Ya, udah. Pemirsa, salah satu tim Mister Tukul tidak sengaja menemukan satu sosok noni Belanda yang menampakkan diri di belakang cermin. Aku sih cuma tadi emang melihat si yang Belanda itu memang kayak seneng banget sama Caca. Nah, kalau Kang Sulepati tiba-tiba tadi menetralisir Caca, Kang Sule lari. Sangat beratnya Mas ketika ini udah hampir 80% menguasai jiwa Mbak Caca sendiri. Iya. Sampai terpental saya keluarin dan ternyata itu energinya masuk ke sana, saya kejar. Iya. Ternyata saya komunikasi dan alhamdulillah saya bisa balik lagi ke asalnya, yaitu sukanya di tempat memang tempat Caca itu rias. Pak Indra, sebenarnya ketika saya netralisir Mbak Caca tadi, saya merasa ada energi yang sangat luar biasa. Mungkin apa ya, seperti kerajaan gaib, benar apa enggak sih Pak? Mana tempatnya? Di sini memang ada kerajaan gaib, ini ada di sana. Boleh penasaran? Pemirsa, di manakah pintu kerajaan gaib itu? Ikuti terus Mister Tukul jalan-jalan. Pemirsa, sekarang tim Mister Tukul akan mengunjungi pohon beringin yang merupakan pintu kerajaan gaib yang dijaga oleh sosok-sosok makhluk astral menyeramkan di sekitarnya. Di sebelah pohon beringin ini ada juga sebuah rumah yang telah lama tak terpakai. Konon rumah ini merupakan salah satu lokasi penyiksaan dan pembantaian yang dilakukan para penjajah di masa lalu. Nah, monggo diceritakan Pak Indra, kenapa ini dengan pintu gerbang gaibnya ini? Ya, jadi ini kan mereka senangnya kumpulnya. Jadi yang tadi kita tugaskan telah. Jadi yang tadi kita tugaskan telah. Iya, ini penting. Ini. Jadi monggo kalau mau dilanjut saya tak. Ya, ini kenapa? Ada acara dulu. Yes, loh. Pak, mana Pak? Mau mana Pak? Halo, terima. Jangan terlalu lama-lama Pak. Ya. Nah, pemirsa, sekarang Kang Sulepati dan Mbak Sarah akan menerawang situasi yang ada di sekitar sini. Ketika kita sampai di situ tadi Mas, sebelumnya ada sini, saya melihat terus tuh posisi konsen ke situ. Ternyata itu gaibnya memang benar apa dikatakan oleh Pak Endel di sini. Dan itu menjurus ke bawah Mas, kayak gua gitu. Ya, oke. Kalau dari Mbak Sarah, Saya dari tadi tuh melihat ada perempuan, sosok perempuannya Kang Soleh. Rambutnya itu panjangnya tuh sampai lantai gitu loh. Tadi dia keluar dari jendela ini, terus nggak tahu mungkin dia ada ketawa. Apa sih? Enggak. Apa sih? Iya, ada taring. nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan, Kang Sulepati ingin memvisualkan energi yang ada di sekitar sini. Saya beserta Mbak Sarah dan Caca akan menelusuri di belakang rumah ini. Seperti apa kondisinya? Ikuti terus Mister Tukul jalan-jalan. Sini Mas, bentar. Tadi yang saya cerita yang perempuan rambutnya panjang sekali itu ada di muncul. Aduh, kok ada ini juga ya, ada apa sih?
Rinting. Ada apa sih? Ada orang ini. Gerem-gerem ya? Apa sih? Apa ya? Nyakar. Ini terluka nih mas. Sebelah kiri? Mata? Mata sininya tuh nggak ada mas. Ayo masuk pemirsa. Ayo. Silakan. Yuk. Ini Caca dari tadi membelakang saya. Kita berdoa yuk. Bentar yuk. Berdoa buat Ayo. ya. Masalah itu apa ya? Apa? Itu pocong sayang. Iya ya, berdiri ya? Iya. Tahu bisa saya. Gila. Udah jangan diliatin terus. Jangan diliatin aku aja. Iya liatin aku. Ya, beda ya. Berdoa. Berdoa dulu ya. Berdoa sebentar. Bisa. Apa yang kamu lihat, Caca? Ada sesuatu, ungkapkan. Tidak ada, ungkapkan. Gelap aja kayaknya di bawah. Aku udah nggak bisa fokus lagi ke bawah, masuk ke soalnya di atasnya aja udah nggak enak, jadi aku udah nggak bisa ngeliatin ke bawah. Kalau nggak salah sendiri. Mungkin nanti aku juga menarik nih mas, karena ternyata yang laki-laki yang tadi itu kok ada di dalam situ ya mas? Laki-laki yang tadi. Yang matanya ini tadi, mata. Saya nggak tahu ini sumur ini dari zaman dulu, mungkin dari zaman dulu apa gimana. Cuman ada yang dibuang ke sana. Ini nggak tahu ya, ini kalau saya nggak salah ada yang dibuang ke sana gitu. Dan mereka belum Bawa kentang. belum jasad ya, belum meninggal. Cak, alhamdulillah, Cak. Nah, ini apa ini? Ini tadi Kang Soleh tiba-tiba manggil saya, minta apa namanya ditarik, diambilin ini. Tadi saya pas tadi Kang Soleh ngeliat Kang Soleh ada apa sih kayak cahaya, ada sinar gitu, tuh saya ambil. Terus bentuknya ini. Oh, itu anginnya makin kenceng tuh ya, getarannya loh ya, bergetar sendiri ya. Nah, dulu itu pohonnya itu. Oh. Nah, Ini kalau boleh cerita pemirsa. apa nih? Ya, jadi ketika saya menggambar ini separuh muncul dan cuma kaki aja mas. Akhirnya tangan bergerak menggambar kaki dari sosok ini. Ternyata situ saya lihat bawahnya itu benar kata Pak Indra, Pintunya. pintu gerbang di sini nih. Nah, ini saya lihat cuman kosong mas, tidak ada warna apapun, cuman mengkilat dan cahaya itu Pak. Akhirnya masuk ke bumi dari pintu itu sendiri, masuk ke bumi. Jadi saya nggak bisa tembus pandang sampai ke dalamnya. Dan saya lihat di sana memang sebenarnya banyak pusaka-pusaka itu mas di situ. Nah, dari siluman itu sendiri muncul yaitu sosok naga berwarna kuning keemasan di sini. Ini auranya sih agak baik. Ya. Agak baik. Kejayaan ya, kuningnya. Kejayaan.
yang menjaga daerah wilayah Kota Pati termasuk gitu ya. Cuman ini yang sedikit resek ya, kecil-kecil itu bolong-bolong mukanya dan semua badannya bolong-bolong Mas. Itu yang saya selesaikan dan saya lihat. Dan ini yang dilihat Mbak Sarah tadi yang perempuan berambut panjang. Panjangnya tuh sampai ke sana ini. Sampai injek. Terus nyeret-nyeret gitu loh Mas. Nah, rambutnya ya. Ini mungkin yang tadi aku dengar suara ketawanya ya, di belakang. Iya. Dan agak bau ya. Benar memang Dan ini terus kondisinya kan nih. Iya. Terus ini bunganya apa dengan ini? Ini masih ada gabungan Mas. Oh, ada gabungannya pemirsa. Pas nggak kira-kira ya? Wow. Bisa pas ya. Kang Ya. Soleh, Kang Soleh. Ini rajanya bukan? Iya, raja di atas ini, di atas maaf ya Mbak. Ini di atas pohon ini. Jadi pintu ini yang nguasain ini seperti kayak kera merah ya, kera merah yang bawa tuh. Itu yang menguasai wilayah sini. Nah ini tuh, Pak Indra datang Pak Indra. Nah. Pak Indra, ini hasil visual dari Kang Soleh Pati. Menurut Pak Indra, apa ada yang pernah dilihat Pak Indra apa belum ini? Jadi yang pernah kita lihat yang Nih, perempuan namanya itu kan sering keliling. ya terus Kalau ini memang penunggunya yang namanya Jaga Bilowonya. Jaga Bilowonya. Jadi kalau ada apa-apa yang tidak bersahabat dengan kita, dia yang marah. Nah, Kak Indra, kami seluruh tim Mister Tukul Jalan-Jalan mengucapkan terima kasih. Bila ada kata-kata atau tutur bahasa perilaku yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Salam hormat buat keluarga dan sukses selalu, bahagia selamanya. Dan mudah-mudahan bermanfaat dari pemirsa di seluruh dunia nyata maupun gaib. Ya, terima kasih Pak Indra. Matur nuwun. Terima kasih. Matur nuwun ya Pak Indra, terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Nah, mungkin Kang Soleh Pati mungkin ada yang Ya Mas. disampaikan dulu ke pemirsa. Oke pemirsa, Mas Tukul, Mbak Risa, Mbak Sarah, Mbak Caca. Saya orang Pati Mas nih. Ya. Dari kecil, jadi legenda ini sangat booming sekali di Pati Mas. Ya. Yaitu cerita legenda Lastri yang ada di Desa Geneng. Wah, penasaran Mas Tukul pasti. Apalagi pemirsa di rumah. Ini cerita apa Lastri ini? Apa dulu penemu las di Indonesia atau tukang las yang pernah jadi istrinya pegawai las? Nah, penasaran? Ikuti terus Mister Tukul Jalan-Jalan. Seperti apa situasi dan kondisi yang sekitar bekas-bekas cerita-cerita yang sampai sekarang masih populer. Jangan kemana-mana, tetap di Mister Tukul Jalan-Jalan. Desa Geneng merupakan sebuah desa yang terletak di Juwana, Kabupaten Pati. Konon di desa Geneng ini sangat terkenal dengan penampakan seorang wanita bernama Lastri. Kabarnya arwah wanita ini sering menumpang para pengendara motor, lalu menghilang begitu saja. Wanita yang kabarnya mati dibunuh ini mengundang banyak pertanyaan warga mengenai siapa dia sesungguhnya dan mengapa wanita ini sampai dibunuh. Nah pemirsa, kali ini tim Mister Tukul akan menguak siapa sebenarnya sosok wanita bernama Lastri ini. Saksikan hanya di Mister Tukul Jalan-Jalan. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib, di seluruh alam semesta. Sekarang saya berada di Desa Geneng yang terkenal dengan penampakan Lastri. Lah, monggo. Assalamualaikum. Wah, dengan Bapak siapa nih? Pak Kades. Ini Pak. Pak Badari, menurut cerita konon itu gimana ceritanya sebenarnya nih? Saya sendiri selaku kepala desa belum pernah
melihat penampakan itu. Ya baru-baru aja, saya kemarin dapat tamu dari Bundul Jepara itu. Ya, melihat juga. Nah, monggo, Kang Sulepati ada yang tanya, Mbak Sarah, Mbak Elsa, Pak Pandori. Aku mau nanya, sebenarnya Lastri itu siapa sih? Ya itu kan Lastri itu sudah lama, cuma gimana ya, itu sampai Gede Mulia ini aran dengan nama Lastri. Jadi di Gede Mulia ini yang terkenal malah Lastri, bukan kita. Justru Lastrinya yang Cuma Lastri itu kayak apa perjalanannya? Ini yang membuat teka-teki masyarakat. Monggo nak malam ini Pak Soleh bisa mungkin mendeteksi itu sebenarnya Lastri kayak apa di sini. Oke, pemirsa penasaran energi apa, situasi seperti apa, gambaran seperti apa? Langsung aja kita ke sebelah kanan kita yang sangat luar biasa. Ikuti terus Mr. Tukul jalan-jalan. Ya, ini penuh dengan pertanyaan makam yang sebelah sana. Itu ya Pak Pandori. Sering yang dijadikan masyarakat, pembicaraan masyarakat. Tapi sebenarnya ini benar pun tidak. Iya, ya. apa? Ada yang ini Kang Soleh? Iya. Maaf ya. Saya melihat sosok perempuan ya, pakai kerudung Pak. Apa maksudnya pakai seperti apa sih, ditutupin di kayak mau mengaji gitu, pakai putih. Tapi saya melihat apa sih, kayak di sininya ada kayak luka ini Leher. Di lehernya itu Tali. Kayak ungu gitu loh, kayak bekas tangan gitu loh. Ini beliau udah masuk ke wilayah mereka, pemirsa. Biarin konsentrasi. Nanti apa yang disampaikan. Dia sedih sih Mas, apa namanya, karena memang meninggalnya nggak wajar ya. Kayak ada yang nyekek Pak. Saya nggak tega nyeritain Mas. Ya. Persis apa yang diutarakan Mbak Sarah. Artinya kalau saya tambahin, memang itu dendam itu akan memuncak. Bahkan energi yang negatif bisa bermunculan. Kalau diungkap secara detail dan jelas. Terima kasih atas kedatangan Mas Tugas Seratunya. Terima kasih sekali lagi. Dan saya karena ini sudah malam, saya mungkin banyak capek mau istirahat. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Amin. Amin. Nah, lebih detail lagi kalau dilihat lebih dalam, residual energi kenapa nih dia sampai di kejadian seperti ini? Saya juga nggak dapat detail yang jelas ya Mas, saya cuma dapat kayak emang ada tangan gitu loh pas pada saat dicek. Saya cuma ngerasain dia kayak kehabisan napasnya gitu loh. Pemirsa, tiba-tiba saja dua orang penonton kerasukan jin penunggu kuburan ini. Tak hanya itu, salah satu dari mereka juga menyerang kru Mr. Tukul. Ini siapa? Kan sing jaga kene ta? Aku kene, yo. Wes suwe nek kene, wes suwe. Aku wis suwe. Pirang tahun nek kene? 10 tahun aku kene. Awakmu ngerti tentang kasus ini? Iya. Sopo ndine sopo? Sopo ndine sopo? Matine kenapa? Dene dipateni, ditekek bojone. Oh, Dene ditekek bojone.
Tegas bocor ni. Rakyat ni. Sabar, sabar. Mika. Sabar. 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 Nah, bos tahu kasusnya Lastri. Siapa Lastri? Gue ngerti. Siapa? Siapa Martin? Martin siapa? Bisa dari kenyataan dua orang yang kesurupan bahwa air. Selagi Kang Soleh mencoba berkomunikasi dan menetralisir para penonton yang kerasukan, Sarah mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok Lastri yang kini tepat berada di sebelahnya. Jadi ada 3 laki-laki ya, ada 3 laki-laki megangin tangannya dia, kiri kanan. Tapi dipaksa gitu, dia diambil paksa. Kemudian dia dibawa ke satu tempat seperti apa sih, bangunan tua gitu ya. Dia diambil paksa, dia kayak minta tolong gitu, tolong. Terus kemudian dipegang kakinya, terus di sana dia minta tolong aja, tolong sampai akhirnya ada saya merasakan tangan di kemudian semuanya hitam. Dia mencari rumahnya, nggak tahu di mana rumahnya. Sosok laki-laki yang mencekek lehernya itu dia kenal dekat. Dia minta jangan kalau mendengar mengenai cerita ini nggak usah dibilang dia jahat atau apa gitu. Memang dia suka di jalan karena dia sebel karena sih ada rasa dendam sama laki-laki ya. Dan dia biasanya yang dia stop itu adalah laki-laki yang saya nggak tahu ya, saya nggak mau bilang jahat, tapi memang punya niat nggak baik gitu yang dia stop semuanya. Itu aja sih. Mungkin nanti kita tim mendoakan lagi ya supaya nggak ini. Cuman kasihan ini si Lastri. Namanya Sulastri namanya. Nah, Kang Soleh Pati, ini sebetulnya apa yang terjadi? Jadi ya memang tadi Mas dari sana saya lihat kan ada sekelebat bayangan putih itu berjalan. Akhirnya saya teriak, saya ikutin awas-awas. Dan di situ langsung menghilang. Saya cari jejaknya. Ternyata lewat sini. Baru aroma wangi saya ikutin dan ternyata di situ langsung meloncat dari arah kanan sama kiri bermunculan sosok harimau sama mengakunya Buto Ijo 1. Itu mengaku menjaga wilayah sini dan mereka tahu tentang Lastri. Selak dulu tentang Lastri yang mati ini. Udah, sekedar yang penting udah aman, nyaman. Sekarang tapi ini Mas, mungkin pemirsa kan penasaran tentang sosok Astri yang sebenarnya. Mungkin kita akan sketsa. Oh iya. Nah, pemirsa sekarang Kang Soleh Pati akan mensketsa melalui sketsa dari Wah, ini pemirsa luar biasa sekali ya. Sedih ya Pak? Ya, sedih. Tapi matanya terlalu tajam Mas dari gelang. Ya. Saya merinding. Tadi saya sempat komunikasi lagi ya, Mas. Emang kalau Kang Soleh kayak nangkep rasa sedihnya itu, memang tuh diperkosa dulu Mas. Jadi emang terus maaf ya.
terus dicekek gitu. Kasihan banget. Mungkin sih kalau misalnya kalau ada warga sini yang sering mendengar cerita mengenai Lastri ini, ya kalau misalnya mau datang ke sini untuk mendoakan dia sih sebenarnya nggak apa-apa. Siapa tahu bisa membantu supaya dia untuk nggak Lebih tenang ya? lebih tenang dan nggak nyangkut gitu di sini. Gitu. Kasihan. Nah, pemirsa, ambil sisi positif tontonan Mr. Tukul Jalan-Jalan, yang negatif jangan diambil. Kita doakan semoga kondisi dimanapun Anda berada di sini pun ternetralisir, nggak ada apa-apa. Tadi udah kita doakan, mudah-mudahan tidak ada hal-hal ini terjadi dan udah dinetralisir jadi positif semua. Ya, kekuatan yang tidak bisa tertandingi kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada tutur bahasa tontonan yang kurang berkenan, kami seluruh tim Mr. Tukul Jalan mohon maaf. Ikuti terus Mr. Tukul Jalan-Jalan di tempat yang lain yang dapat dilihat atau diambil sisi positifnya dari pariwisatanya, budaya dan misterinya. Tetap di Mr. Tukul Jalan-Jalan.